Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini adalah malam yang terakhir, tanggal 31 Januari 2023. Karena besok adalah tanggal 1 Februari 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, berarti kita sudah menjalani selama 1 bulan penuh. Di bulan Januari, Tuhan sudah pelihara kita dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2023. Ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Berarti Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta sama Tuhan. Dan kalau kita dicinta sama Tuhan, mari kita mau belajar turut kehendak Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, kata firman Tuhan, taatilah, lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Sesuai dengan pujian, saya mau menyanyikan, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, karena saya juga melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan di mulut, tapi menjadi saksi. Bapak Ibu termasuk istri anak saya menjadi saksi bahwa kita semua harus menjadi saksi bahwa kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan adalah benar-benar melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita sisa yang hidup ini, jangan sampai kita menuruti daging lagi. Karena Tuhan sudah terbukti, sudah menolong kita dari sejak 1 Januari 2023 sampai ini malam yang terakhir di bulan Januari, tanggal 31 Januari 2023. Waktu begitu cepat, rasanya baru Bapak Ibu, ya. Saya rasanya melihat di rekaman video-video saya, rasanya baru kemarin, rasanya ya, sebulan yang lalu. Begitu cepat kita sudah melalui selama 31 hari bersama dengan Tuhan. Berarti kesimpulannya sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu bersama saya senantiasa menghimbau dan saya mau ajak Bapak Ibu saudara semua yang saya cintai, ayo kita melangkah di dalam kehendak Tuhan, supaya kita berjalan di jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan, yaitu menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Menurut kehendak Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bacakan dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, berkata demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu mempergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu kita sisa, kita makin menjauhi dari waktu kita lahir, makin mendekati hari akhir, yaitu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita berbondong-bondong dengan semangat yang tinggi. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku
mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yahweh, Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat Kucintai, nama yang mulia, kudus. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Ku mau baca firman-Mu Bapa, firman-Mu sumber kekudusan, firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu Bapa ku taruh dalam hatiku. Ku tak mau berdosa kepada-Mu Yesus. Aku tidak mau berdosa kepada-Mu Bapa. Biar Kau cinta Engkau, cinta firman-Mu. Biar firman-Mu senantiasa Kau simpan dalam hatiku. Ampuni segala dosa, segala kejahatan, kesalahan kami. Ampun Bapa. Sucikan sebentar kami membaca firman-Mu. Dan malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kami. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, nama yang sangat Kucintai, nama yang Kujunjung tinggi, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita tidur, mari kita bergumul dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memelihara, sudah menyertai kita dari tanggal 1 Januari 2023 sampai hari ini dalam malam yang terakhir di bulan Januari. Karena malam ini 31 Januari 2023 tidak akan terulang lagi. Terulang lagi atas rahmat anugerah Tuhan tahun depan 2024, saudara. Oleh karena itu, setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita lalai. Jangan kita anggap sepele, tapi jadikan golden opportunity, jadikan kesempatan emas. Karena bicara emas, saudara pasti menghargai. Waktu-waktu jadikan sebagai kesempatan emas, supaya kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Karena tema firman Tuhan, kiranya tangan-Mu melindungi orang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi dirimu. Siapa anak Tuhan yang sebelah kanan? Mari kita bahas. Mari kita baca Mazmur pasal 80. Puji Tuhan, itu ayatnya ada Bapak. Firman Tuhan di Mazmur tertulis anak Tuhan yang sebelah kanan. Dan dari perjanjian baru juga ada siapa di sebelah kanan Bapa itu. Mari kita baca Mazmur 80 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar.
di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok perjederaan. Tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur itu, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api, dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah keteguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkan kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ayat 20 yang terakhir. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai 20. Puji Tuhan, kita terus baca firman Tuhan. Pagi, malam, tadi pagi kita baca pasal 79. Sekarang baca pasal 80. Besok atas izin Tuhan, Mazmur pasal 81 dan seterusnya. Puji Tuhan, kalau waktu yang lalu setiap malam kita baca perjanjian baru, ya, dari Injil Matius sampai Wahyu, dan atas rahmat anugerah penyertaan Tuhan, kita sudah menyelesaikan perjanjian baru dari kitab Matius, Injil Matius sampai kitab Wahyu. Nanti kalau perjanjian lama sudah selesai, Bapak sampai Malaki, saya tergerak atas izin Tuhan sudah berdoa, kita akan baca ulang lagi. Kalau perjanjian lama itu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya tentang penciptaan Tuhan, dan perjanjian baru kita ulangi setiap malam dari Injil Matius sampai Wahyu. Terus kita gali firman Tuhan. Kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita menjadi apa? Anak Tuhan yang dikatakan orang di sebelah kanan. Itu tertulis di ayat 18. Kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah keteguhkan bagi dirimu itu. Ternyata di Injil Matius tertulis, saudara. Ternyata ini nubuatan Raja Daud. Asaf, dia berkata bahwa tangan Tuhan melindungi orang di sebelah kanan Tuhan. Siapa itu? Kita semua menjadi domba-domba. Harus kita menjadi domba yang saya terangkan kemarin. Ada ayatnya Bapak Ibu. Matius 25 ayat 32 dan 33. Saya mau baca demikian. Saya mau lengkap ya. Dari ayat 31 sampai 34. Dan ayat 41. Supaya Bapak Ibu jelas. Matius 25 ayat 31 sampai 34 dan 41. 31 demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamanya di atas tahta kemuliaannya. Jadi jelas di ayat 31, anak manusia Yesus nanti akan datang dengan segala kemuliaannya. Bukan datang sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Itu tertulis dalam kitab Wahyu yang sudah saya pernah terangkan. Dan semua malaikat bersama dengan dia, diiringi bersama malaikat dengan kemuliaannya. Wah, dahsyat saudara, tentang kedatangan Tuhan nanti, yang sama-sama kita akan menikmati menyambut kedatangan Tuhan. Terus di ayat 32, dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Coba perhatikan, dari dulu kita ini adalah kambing-kambing. Orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak mengenal akan Tuhan, yang hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi karena anugerah Tuhan, kita sudah dipilih dari kambing-kambing, dipilih menjadi domba. Dan kalau domba ada di mana posisinya? Di ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya,
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Perhatikan jelas. Ada perbedaan. Di sebelah kanan adalah domba-domba Tuhan. Di sebelah kiri ada kambing-kambing Tuhan. Kambing-kambing. Ya, jadi sebetulnya semua adalah ciptaan Tuhan. Saya kata kambing Tuhan. Sebetulnya dia adalah anak Tuhan. Tapi dia menjadikan diri dia kambing. Tidak mau menjadi domba. Tidak mau taat kepada firman Tuhan. Selalu dia mengeluh. Selalu bersungut-sungut. Selalu dia hidup di dalam dosa. Tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Maka dikatakan tadi di ayat 18. Kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu. Di sebelah kananmu adalah domba-domba. Sudah saya katakan tadi ya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau ada di sebelah kanannya, berarti itu masuk di dalam kerajaan surga. Perhatikan itu. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini berarti domba. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Coba nih, berarti kita di sebelah kanan, sesuai dengan firman Tuhan ini. Kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu, yaitu domba-domba Bapak, Ibu, Saudara bersama saya. Yang menjadikan diri kita domba, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau taat. Karena firman Tuhan katakan, kan kemarin sudah saya katakan dalam Injil Yohanes pasal 10. Domba itu selalu nuruti maunya Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Coba ini. Kita sebagai domba selalu mengenal suara Tuhan, mengenal firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan dan selalu ikuti Yesus. Dikatakan tadi sana dan mereka mengikut aku. Kalau mengikut Yesus berarti menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Dan ternyata di situ anak manusia yang telah kau teguhkan, diteguhkan karena apa? Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 8. Dengar baik-baik ini firman Tuhan ayat yang terakhir. Yohanes 10 ayat 8 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini peneguhan dari Tuhan. Jadi artinya kita sebagai domba-dombanya Tuhan, bangga kita, bahagia sekali. Karena apa? Kita dipelihara, diteguhkan sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, tidak seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Tuhan. Oh, kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar. Supaya kita menjadi orang Kristen yang tahu diri. Bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah dijadikan Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Mari, kita mau ikuti iramanya Tuhan. Kita mau ikuti kehendak Tuhan. Kalau kita turuti kehendak Tuhan, janji Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Tapi yang kambing di sebelah kirinya, di ayat 41 saya baca. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kiri kambing. Nyala dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat lain. Coba ini. Jadi bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang menjadikan kambing itu ada di sebelah kiri, itu terkutuk, tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya adalah domba-domba Tuhan. Posisinya di sebelah kanan. Dan kalau di sebelah kanan, masuk di dalam kerajaan Bapa, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas cinta Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang saya cintai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya, mari kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar kita jadikan sebagai domba-dombanya Tuhan. Mau selalu ikuti dimanapun Yesus berada. Saya mengikuti Yesus sampai saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ku mau hidup, haleluya, turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia lebih dari semua. Ku
mau belajar membalas cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ingat, Bapak Ibu bersama saya adalah domba-dombanya Tuhan. Kita menurut kehendak Tuhan sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.